Iya, dan kalau kita lihat nih IHSG memang terlihat cukup optimis begitu ya di perdagangan hari ini, Iya. terus melanjutkan tren penguatannya setelah kemarin 2 hari beruntun IHSG berada di zona koreksi, Safira. Iya Sinta, kalau misalnya kita melihat begitu ya, ini IHSG juga seperti Anda katakan begitu ya, terlihat cukup optimis pada perdagangan hari ini. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, terlihat di pasar IHSG langsung dibuka menguat dan hingga pada sesi 2 juga melanjutkan penguatan. Tapi memang meskipun kita menguat ditutup di 7.091, jadi IHSG sebenarnya nggak mampu masuk ke level 7.100. Tapi memang paling tidak IHSG ini mampu rebound setelah 2 hari beruntun, terkoreksi beruntun begitu ya. Dan kalau misalkan melihat sentimennya juga ada beberapa yang patut dicermati, Sinta. Kalau misalnya kita lihat investor ini harus mencermati di mana Wall Street juga sebagai kiblat bursa saham dunia tentunya memberikan sentimen negatif ke pasar Asia. Dan kalau misalkan kita lihat IHSG yang melemah tipis-tipis dalam 2 hari lalu begitu ya, ini juga bisa beresiko akan melemahkan lagi pasar domestik. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, investor juga melihat pasar juga menanti rilis data pertumbuhan Amerika Serikat malam nanti. Dan kalau misalkan dilihat dari berdasarkan hasil polling Reuters, PDB Amerika Serikat ini diprediksi akan tumbuh 2% begitu ya di kuartal 3 2022. Artinya Amerika Serikat ini akan lepas dari resesi. Tapi Sinta balik lagi ya, kalau kita ketahui PDB Amerika Serikat sebelumnya kan sudah mengalami kontraksi 2 kuartal beruntun begitu ya memang. Jadi sehingga secara teknis sebenarnya sudah mengalami resesi begitu kan. Kalau kita lihat juga pertumbuhan yang terjadi begitu ya pada kuartal 3 2022 sebenarnya juga tidak serta-merta akan disambut baik oleh pelaku pasar. Sebab jika kita lihat pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dari ekspektasi begitu ya. Artinya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed juga sebenarnya masih ada persiapan untuk kembali menaikkan suku bunga. Dan kalau misalkan kita lihat berdasarkan dari Fed Watch begitu ya, CME Group, pasar melihat juga ada probabilitas sebesar 50%. Ini suku bunga The Fed juga berada di level 4,75% hingga 5% pada Februari 2023. Dan hal ini juga masih memicu volatilitas di pasar finansial global termasuk di dalam negeri. Ya, dan seperti kita ketahui begitu ya, karena mengacu kepada angka inflasi, data inflasi dari Amerika Serikat yang masih kita lihat boleh dibilang cukup tinggi gitu ya, berada di atas 8%, artinya memang The Fed ini masih akan terus agresif ya di sisa tahun 2022 ini khususnya. Betul sekali, tapi Sinta begitu ya, tapi tetap aja ada secerca harapan nih sebenarnya bahwa sebenarnya The Fed juga bakal mengurangi agresivitasnya gitu ya. Kalau kita lihat Bank Sentral Kanada gitu ya atau BOC kemarin kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, ini menjadi 3,75%, tapi tetap lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 75 basis poin. Dan BOC ini kan juga menjadi bank sentral yang juga agresif begitu ya dalam menaikkan suku bunga. Jadi hingga saat ini tercatat sudah ada 6 kali menaikkan suku bunga, bahkan pada Juli lalu ini sebesar 100 basis poin dan pada September ini 75 basis poin. Sementara ini nanti sore juga ada Bank Sentral Eropa yang juga akan mengumumkan suku bunganya. Jadi memang pasar juga melihat ECB juga akan menaikkan suku bunga 75 basis poin. Akan tetapi ini jika di bawah ekspektasi maka harapan The Fed akan mengendur juga akan semakin kuat. Dan kalau kita lihat sebelumnya juga Wall Street Journal melaporkan di Sinta bahwa pejabat The Fed mulai mengisyaratkan nih keinginan untuk memperlambat laju kenaikan segera begitu ya jika ini terjadi begitu ya dan tanda-tanda The Fed akan mengendurkan laju kenaikan suku bunga, ini semakin banyak muncul di permukaan begitu ya, ini akan ada peluang rupiah juga akan menguat. Baik, jadi kita lihat saja nanti ya akan seperti apa kebijakan moneter dari bank sentral yang ada di dunia dan tentunya ini akan berdampak kepada pasar kita begitu ya. Lalu bagaimana dengan rupiah? Nah, kalau untuk rupiah sendiri ini cukup menarik begitu ya. Kalau kita lihat sementara rupiah juga sukses menguat tipis begitu ya melawan dolar Amerika Serikat ke level 15.500-an per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian rupiah masih berada di dekat 15.600-an, tapi kalau misalkan kita lihat juga sepanjang tahun juga sudah melemah lebih dari 9% begitu. Dan salah satu isu yang membuat rupiah sulit menguat ini adalah keringnya pasokan valuta asing di dalam negeri. Dan kalau kata BI ini ya, Peri Warjio juga menyebut nih berkurangnya cadangan devisa ini karena kebutuhan stabilitas rupiah, di mana memang penurunan posisi cadangan devisa pada semester 2022 antara lain ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dan kalau kita lihat begitu ya, stabilitas nilai tukar ini menjadi penting Sinta bagi investor asing tentunya. Kalau misalkan kita lihat resiko kerugian kurs juga ini kalau misalkan menjadi minim begitu ya, ini membuat rupiah juga terus merosot. Tentunya juga akan ada dampak yang besar atau enggak risk appetite begitu ya. Belum lagi jika melihat dampaknya ke emiten-emiten yang memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang besar atau yang bahan bakunya juga harus mengimpor begitu. Dan tentunya hal ini juga membuat investor was-was begitu ya akan dampak yang bisa terjadi bahkan secara signifikan baik ke pasar finansial maupun ke sektor real. Ya memang kalau kita lihat di beberapa pekan ini rupiah ini terus melanjutkan tren pelemahannya meskipun akhirnya
Bank Indonesia gitu menetapkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuannya, tapi artinya tetap tidak bisa menahan laju dari pelemahan rupiah begitu. Betul Safia. sekali.